Manang Banyak. Gantur Bondan Agung Sadega. Disokin. Kali ini kita agak kalem ya. Iya, kita nggak seteriak biasanya ya. Biasanya Rumah orang. agak ngeri juga kalau kita teriak-teriak. Orang gitu bangun kan. nanti kan. Ini kita ada tamu spesial, Gong. Ini sangat spesial sekali. Yes. Dan mungkin ini sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman di luar sana. Betul, kita kedatangan ibu mertua saya. Loh? Anda mau nikah sama saya? Hei, bukan dong. Emang Anda anaknya? Saya anak bungsunya. Tidak mungkin. Anak ibu dua-duanya cewek. Enggak, setiap orang ketemu ibu pasti bilangnya anak bungsu. Banyak banget anak ibu ya. Tapi kita spesial banget hari ini. Kita kedatangan Ibu Mel. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir di sini. Maaf nih, Anda akrab banget Ibu Mel. Ibu Melati dong. Biar kelihatan. Akrab ya. Jadi kalau kena tilang bisa telepon ya? Itu Bapak Kapolda dong. Kapolda, beda. Ngapain ke Ibu Melati? Beda ya. Kita udah kedatangan Ibu Melati. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Mungkin Ibu kalau sama orang wah nanti ditanya program-program gimana. Kalau di sini kita nggak mau, Bu. Kita nggak ngobrol ke situ. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kami tidak tahu. Paling gue pengen nanya program diet sih. Nggak ke Ibu dong. Itu cocok sama Tapi ke Ibu bisa. Ibu bisa. Ibu doyan olahraga. Oh iya, Doyan banget. Gue pas di Griabe di belakang itu ibu tiap pagi itu olahraga Bu ya. Oh. Itu dari jam berapa ke jam berapa Bu? Kita mulai 7:30 sih ya, kadang-kadang kita selesainya 9:30. Wow. Oh, Agak gosong sebenarnya. saya belum bangun malah, Bu. Dia agak malas sih Bu. Itu tiap hari, Bu? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Apa karena memang kan katanya kalau lagi Covid gini biar kita tetap imunnya bagus, olahraga, apa Iya. emang udah dari dulu? Kalau dulu kan seminggu 3 kali, terus kan kalau nggak Covid kan kayaknya aktivitas gila-gilaan gitu ya, Iya, pagi iya, udah kabur gitu kan. Nah, semenjak Covid saya lebih santai. Jadi pagi-pagi itu saya udah bisa jemuran sambil lari jogging-jogging. Iya. Ibu Cuman masih berapa hari? jemur baju atau gimana? Matahari. Matahari ya. Vitamin. Oh, vitamin. Wah, nggak update Bu soal Covid ini, Bu. Susah, Bu. Ibu tiap hari bangun jam berapa sih Bu? Aduh. Iya, kita pengen tahu kan. Jangan gitu dong. Gue penasaran pejabat gitu, maksudnya kadang mereka aktivitasnya padat banget. Bangun jam berapa, tidur jam berapa? Kalau gue sih lebih penasaran jam tidur, Bu. Iya, kalau kata orang kan normal 8 jam. Kalau Ibu sebagai Ibu Gubernur dengan aktivitas kayak gitu, seberapa banyak jam tidurnya? Iya, iya sih. Jadi kalau dipikir-pikir jam tidurnya dikit. Tapi kan kita benar-benar menikmati tidurnya. Biasanya kalau kita tidur tuh saya sama Bapak tuh sekitar jam 12. Wah, jam 2 malam ya? Satu ya ngobrol Bapak kadang-kadang pulang malam terus kita ngobrolin terus udah gitu kita Pilot buka talk. WA, jawab WA gitu. Terus posting Instagram loh, salah ya. masih gitu ya Bu ya? Masih Masih. kadang suka ada yang gini kayak misalkan dia ada yang main game, ngobrol-ngobrol Oh, iya, gitu. iya. Gitu ya Bu ya? Main game, kamu ya main game Iya kayaknya. kayaknya biasanya ada gitu kan. Itu kan Anda. Jangan samakan semua orang dengan Anda dong. Buat ngilangin stres, setiap orang punya treatment masing-masing loh. Ibu ngilangin stres ngobrol sama bapak. Iya. Oh, Makanya Anda ngobrol sama istri. Istrinya dicuekin mulu, Bu. kayak Ya gitu Allah, dong Mas. telantar, Bu. Anda fitnah. Kalau bangunnya Bu, itu tidurnya jam 12. Jam Bu. 12. Biasanya subuh sih. Subuh. Jadi subuh tergantung. Iya. Kita lihat aktivitasnya biasanya kalau udah pagi, kadang-kadang Bapak subuhnya di luar. Jadi Iya, Bapak iya. kadang-kadang subuhnya di luar udah 3:30 tuh udah jalan. Oh, Setelah itu udah langsung tek langsung sampai malam gubrak langsung. padat banget. Makanya harus fit. Iya, Bu. Bener sih, Bu. Saya nggak kebayang ya tidur jam 12, jam 5 bangun. Jam Kadang-kadang 4. ada jam 7 tuh ada acara misalnya Bapak harus hadir atau kadang didampingin Ibu. Kalau saya menyerah, Bu. Makanya Anda tidak mau jadi pejabat ya. Lebih ke tidak mampu ya jadi pejabat, saya tidak bisa memimpin. Tapi Bu, kita pengen tahu nih, orang kan sekarang ngelihatnya Ibu di posisi yang udah sekarang nih. Wah, Ibu Gubernur terlihat apa ya, sukses. Tapi kita pengen tahu sebenarnya perjalanannya dulu seperti apa. Ibu masa kecil dulu nakal nggak sih, Bu? Ya kali. Dulu saya masa kecilnya introvert. Benar-benar introvert, nggak punya banyak teman, ngobrol juga jarang. Jadi saya lebih banyak diem aja gitu. Itu masa kecil saya. Tapi kayaknya nggak kelihatan, Bu, Iya, sekarang, Bu. kelihatan ya. Saya juga Iya. bingung mana asli saya sebenarnya. Itu karena udah jadi Ibu Iya. Gubernur atau gimana, Iya. Bu? Ya, jadi Terbiasa? saya mengalami bahasanya turning point. Ya, Iya. bahasa kekinian Tuh. turning Oke. point. Jadi Bahasa kayak Jawa. titik balik bahasa Emang, Jawa. Bu? Jadi mengalami titik balik bahwa saya harus berubah. Jadi nggak bisa tetap mempertahankan karakter asli saya yang benar-benar sebenarnya menutup diri saya itu
saya susah untuk bergaul gitu ya. Karena memang saya milih, karena ya introvert kan biasanya milih Iya, temennya. iya. Kira-kira nyaman gak nih? Udah baru ngomong. Betul. Berarti temen ibu terhitung waktu kecil. Exactly. Wah, sama kayak saya tuh. Nah, Ya sama aja deh, diiyain aja dulu. enggak, kalau ibu introvert temennya sedikit. Kalau Kalau saya- Anda emang tidak ada yang mau temenan aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibu menghabiskan masa kecil di mana, Bu? Kalau itu. Jadi lucunya, saya tuh lahirnya di Pangkal Pinang. Oke. Oh, oke. Saya kelahiran 73. Terus udah gitu papa saya waktu itu tugas di sini jadi setahun, terus saya langsung dibawa ke Jakarta. Di situlah saya menghabiskan masa kecil dan besar saya. Jadi saya kecil besarnya di Jakarta. Untuk orang yang tinggal di kota besar, introvert agak Agak ini ini ya. sih ya. Pertanyaan. Iya, Bu. Iya. Apa yang menyebabkan kayak gitu? Idi, biar kayak Deddy Kobuzier, coy. Pertanyaannya biar Pertanyaan Saya nggak ngerti ya. Jadi saya bertiga perempuan, saya bertiga saudara tuh perempuan semua. Dan memang kami dididik begitu strength-nya, begitu disiplinnya sama orang tua ya, karena memang anaknya perempuan semua. Dan ya mungkin itu karakter bawaan lahir kali ya. Jadi saya lebih banyak diam, nggak begitu banyak bergaul gitu ya. Jadi kalau pulang sekolah di rumah aja gitu. Terus di saat anak-anak itu zaman SMP tuh saya tuh SMP kan di Jakarta ya. SD, SMP, SMA. Saya sempat juga di SD itu ikut papa tugas di Tanjung Pinang tapi cuma 4 tahun. Setelah itu kita kembali lagi ke Jakarta. Jadi saya banyak menghabiskan waktu saya di Jakarta. Nah, waktu SMP itu lagi zamannya saya tuh lagi zaman-zaman misalnya sepatu roda. Itu zaman saya banget. Oh, Sepatu roda, sepatu disco roda, iya, sepatu yang roda. empat, coy. Iya, Disco benar-benar. sepatu roda di Jakarta. Iya. Itu hampir semua teman-teman saya tuh bisa ke sana gitu loh. Kalau saya nggak, pulang sekolah udah tidur siang. Wah. Jadi kalau dibilang melatih, yang hobinya tidur siang. Pantes sehat sampai sekarang ya. Oh iya, Iya bener. benar. Orang tua zaman dulu sukanya bilang tidur siang. Iya, biar sehat. Oh benar. Iya benar. Dan sampai SMA. Oh, Saya sampai lakukan itu sampai SMA. Wow. Itu ibu ikut ekskul nggak, Bu? Iya Ada kan? ekskul, tapi ya udah ekskul aja gitu. Tapi saya nggak berorganisasi, saya Oh. introvert, bener-bener saya nggak suka mengekspos diri gitu. Ya udah, Tapi Jadi pasti eskulnya punya temen dong, Bu. punya teman satu Punya. dua lah. 1-2. Teman Teman-teman sebangku. ibu yang deket banget deh. Dan lucunya teman-teman dekat saya tuh laki-laki semua. Oh, Oh, tapi ibu tidak tomboy ya? Dulu saya tomboy. Oh, oke. Biasanya kan Naik temen pohon kelapa gitu ya. nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Tomboy nggak harus selalu begitu. bisa gitu loh. Tomboy kan cukup pakai celana misalnya. Oh, iya, Nggak naik Lupa pohon pakai kelapa. rok gitu. Iya, Oh, iya, betul, Bu. benar. Jadi banyak kan temen cowok. Oke. Oh, mungkin karena saudaranya perempuan semua. Oh iya. Mungkin, ya. Mungkin. Cara yang beda. Terus ketemu bapak, Bu, di mana? Nah, jadi waktu Ini Ini pertanyaan seru dari nih, tadi. ini seru nih. Jadi karena tadi SMA, SMP, SMA saya menghabiskan waktu di Jakarta dan saya kuliah juga di Jakarta. Itu jadi saya masuk Universitas Tarumanegara. Jadi dari sekian banyak pilihan universitas, saya cuma satu ikutan di Universitas Tarumanegara. Saya nggak nyoba di Trisakti, saya nggak nyoba di UI, nggak ada universitas lain yang saya coba kecuali Universitas Tarumanegara. Itu lucu sih. Udah untar aja gitu Udah ya? untar aja. Oh, iya, oke. Dan waktu saya ketemu beliau ya pas waktu saya lagi mau daftar, beliau adalah salah satu menwa yang jaga. Oh, Beliau adalah ospek. Biasa nih senior kan. Iya, agak nyari gitu. Jadi ketemunya beliau di situ. Itu pertama kali ketemu berarti, Bu? Jadi pertama kali saya ketemu sama beliau adalah ketika beliau jaga kita anak-anak calon mahasiswa itu ngambil formulir dan beliau yang salah satu yang mengarahkan, oh ya di situ, oh ya di sini. Ibu ingat gak sih kalimat pertama Bapak ngajak kenalan? Ada yang bisa saya bantu? Oh. Iya. Customer care banget. Customer care. Kenapa jadi customer care? Iya bener. Tapi kan di situ kan Bapak berarti jadi ini senior ya. Bedanya 4 tahun kan? Bedanya 4 tahun. Nah, itu terlihat sangar atau enggak, Bu? Di saat pertama kali ketemu. Biasa senior kan bawaannya gimana gitu ospek kan. gitu kan. Di antara yang lain, Bapak terlihat unch. Saya sih percaya sih kalau itu. Iya. Itu sampai sekarang masih Masih uns Masih, banget. Bapak uns. masih gini banget, apa juga pebel. Bapak uns banget. Jadi udah ketemu pertama Bapak udah ada rasa-rasa ih lucu ya gitu. Shoot gitu ya. Oh udah ada ya. Bisa cuy.
Love at first sight mungkin. Oke. Love at the first sight. Yes. Eh, jangan bilang-bilang ya. Wah, entar ditonton juga Bapak Iya, lihat, Bapak Bu. yang pasti tahu. Iya, Bu. Yang ada beliau sebenarnya yang katanya jatuh cinta pada pandangan pertama itu beliau katanya. Saya nggak mau dong duluan. Oke. Bapak Erzaldi panutanku. Berarti dari situ sampai ke sekarang, Bu. Wow, luar biasa ya. Lama ya. Memutuskan dari kenal terus akhirnya menikah itu berapa tahun? 6 tahun ya. Jadi 6 saya tahun. dekat sama Bapak tuh 6 tahun lebih. Jadi waktu saya daftar terus ada yang saya bantu, saya minta tolong dikasih tahu kemananya. Habis itu udah karena saya introvert, saya juga lucu, udah gitu doang gitu ya. Nggak punya pikiran bakal saya masuk di situ, padahal satu-satu universitas yang saya daftar adalah di Tarumanegara. Yes. Terus ya udah Bapak juga nggak nanya nama saya, nggak nanya nomor telepon saya gitu kan. Ya udah hilang gitu aja. Pas waktu ujian saringan masuk, ketemu lagi sama beliau. Oke. Ketemu lagi sama beliau, terus kita lihat-lihat kayaknya yang dulu nih gitu. Aduh. Tapi kayaknya Ibu emang punya ingatan yang kuat ya. Gitu. Enggak, karena gue punya cerita sendiri sama Ibu. Jadi udah berapa tahun nih? Gue kerja di TVRI nih, Ibu menyapa tuh. Ini ngobrol lah. Terus beliau sempat bertanya, udah punya istri belum? Belum, Bu. Segeralah. Kata Ibu begitu. Gak berapa lama, gak berapa bulan, ketemu di nikahan salah satu temen gue nih. Ketemu sama Ibu, gue lihat dari jauh kan. Wah, Ibu tuh mau nyapa, cuman saya agak gimana Bu ya, takutnya lupa. Tiba-tiba papasan, saya lagi gendong anak saya, anak teman saya. Lah, katanya belum punya istri, itu gendong anak. Gue kan langsung, yo, inget ya. Inget, dan tadi juga inget. Masih inget juga. Itu luar biasa loh. Ingatannya masih kuat banget. Ingatannya luar biasa. Iya. Itu sangat apa ya, untuk saya pribadi itu kena gitu Bu, untuk saya. Wah, saya diingat ya ternyata. Waktu itu entah karena saya mungkin beda sendiri akhirnya Ibu ingat, saya nggak tahu sih. Kan Ibu salah satu orang yang introvert nih, Bu. Nah, yang pasti Bapak susah nggak sih, Bu, untuk mendapatkan hati Ibu di Wah, kala itu? susah dong. Wah. Lagi. Wah, susah dong. Jadi cewek gini. Gitu, harus gitu. Harus. Itu iya benar. Apa yang dilakukan Bapak untuk mendapatkan hati Ibu di kala itu? Jangan kasih kendor. Gas terus, gaspol. Tapi Bapak tuh tipe orang yang tahu menjadi tujuan dia apa gitu. Jadi benar-benar dia kalau goalsnya itu udah repet aja terus gitu. Jadi waktu itu waktu ujian saringan masuk itu juga beliau yang bantuin. Terus saya ingat ada satu kejadian, terus dia bilang coba lihat boleh nomor ujiannya nomor berapa gitu kan. Ternyata saya ditempatkan di lantai 8. Oke. Lantai 8 di satu gedung. Terus udah gitu yuk ikut saya gitu. Ya udah saya ikutin kan. Ini anak-anak baru, calon mahasiswa baru ini nggak boleh naik lift. Naik Karena tangga. beliau senior dengan pakaian manualnya. Misi kita mau naik lift dulu. Oke. Saya nyempil lah di situ. Naik lift. Itu gunanya akrab dengan senior. Ada keuntungannya. Itu ada keuntungan pasti. Jadi pas udah masuk, saya nggak usah capek-capek lagi naik ke 8. Masuk lift, udah keluar di lantai lift. Itu juga nggak ada percakapan apapun, kita diem aja gitu kan. Nggak ngobrol sama sekali Nggak ngobrol sama sekali, bener-bener nggak ngobrol sama sekali. Pas udah nyampe ruangannya, jadi ada ruangan kiri dan kanan. Terus tapi ada dituliskan nomor sekian ada di sebelah sini, nomor sekian ada di sini. Terus saya lihat, oh gampang nyarinya gitu kan. Terus mungkin Bapak itu adalah salah satu triknya dia gitu kali ya, buat agak lebih lama gitu kan. Iya. Terus bilang, sini saya bantu cari mejanya. Terus karena saya introvert dan saya cuma ya udah lucu gitu aja, terus saya bilang enggak usah, makasih, saya aja cari sendiri. Habis itu nyesel. Bapak berarti pernah ditolak. Oh, jadi gitu. Itu trik Bapak dan berlanjut terus. Iya. Oke. Jadi pada saat itu udah ya, oh ya udah gitu katanya. Terus mungkin sambil saling mikir ya, tapi pada saat itu saya konsentrasi dengan ujian sih ya. Ternyata beliau cerita, iya gue mikir ya kenapa gue nggak nanya namanya ya, kenapa gue gitu deh. Terus udah gitu udah lewat. Terus keluarlah hasil ujian, ternyata saya diterima. Diterima di situ. Ikutlah penataran. Udah nih, saya nggak ketemu beliau nih waktu penataran. Berapa hari kan kita dulu ada penataran P4 ya. Iya. Nggak ketemu sama beliau. Nah, ada satu kejadian waktu itu harus ada dibentuk
panitia apa ya? Jadi Kurban. Jangan mentang-mentang mau Idul Adha Anda bilang kurban. Ya siapa tahu. Enggak semua panitia kurban. Jadi harus dibentuk bikin jadi kayak ada dirijennya, ada paduan suaranya, kayak gitu. Oh, Jadi iya. nanti ada momen semua seremonial, ada upacaranya. Nah, terus udah gitu kan kita dikumpulin nih pakai baju putih-putih nih anak baru calon mahasiswa. Udah dikumpulin, terus udah gitu ini yang junior-juniornya yang masih pakai baju menwa ternyata nanya sama beliau kan komandan. Kak, ini gimana nih nyarinya untuk men-screening untuk menjadi petugas ini? Terus beliau bilang, cari 20 cewek cantik-cantik, cari 20 cowok ganteng-ganteng. Iya, itu udah paling trik gampang bener sih. Screeningnya begitu doang gitu Iya, kan. bener. Ya udahlah mereka mencar, terus kita diam berdiri gitu kan. Terus salah satu ini juniornya kayak, ya kamu, saya ngeliat bang. Ya kamu yang ngeliat, oke saya. Pada saat udah gini-gini, ada malas banget. Karena ibu introvert tadi Bu ya, malas berkegiatan Iya, berarti. malas berkegiatan, tuh pasti pulangnya malam, karena Iya. pas kita dilatih terus, dapatlah saya gitu. Ya udah pas udah pas itu ketemulah bapak, terus pas ketemu beliau, saya ditugaskan jadi dirijen. Terus akhirnya karena kita pernah ketemu sebelumnya, jadi ngobrol bisa lebih cair gitu kan. Terus karena ngomong logat bapak tuh yang Sumatera banget. Oke. Iya. Itu Sumatera banget Iya, ya beliau betul. ya. Terus saya langsung nebak ini. Udah kenalan nih namanya siapa. Terus kakak, waktu itu saya manggilnya kakak ya. Zaman dulu dipanggil kakak tuh Iya, gitu Mas coy. Kak, panggilan kecilnya Kak Dedi orang Medan ya saya bilang gitu. Bukan, saya orang Bangka Belitung, dia ngomong gitu kan. Oke, saya bilang itu Juli ketemu. Jadi ketemu beliau itu pas lebih intens itu di bulan Juli. Bulan ini. Iya, bulan ini. Iya, betul. Tahunnya beda tapi. Dan lucunya, jadi bulan Juni di tahun yang sama, saya itu melakukan napak tilas. Jadi napak tilas saya itu kesini, diajak sama ibu saya, bilangnya gini, kita jalan-jalan yuk ke tempat kelahiran kamu, ngomongnya gitu. Jadi napak tilas, biar kita tahu yang namanya Bangka, Pangkal Pinang kayak seperti apa. Udahlah saya kesini napak tilas bulan Juni. Jadi saya bulan Juni kesini belum kenal sama beliau kenalnya di bulan Juli. Dan saya nggak tahu beliau orang Bangka. Saya main kesini, saya nginep di Parai. Terus sempat jalan-jalan di rumah di wali kota di depan ATM itu. Oh iya, rumah rumah dinas di situ ya. Rumah dinas. Saya sempat foto-foto. Oke. Tahun 92 itu ayah Rosman masih menjabat. Oh. Jadi ayah Rosman masih menjabat. Saya sempat foto-foto gitu. Terus kita nginep di Parai. Nah, waktu nginep di Parai ada satu kejadian yang nggak enak banget. Waktu itu saya sama dua keluarga sama saudara saya. Jadi saudara saya jatuh di antara batu-batu itu di batu Parai dan kakinya patah, kakinya retak. Nah, rasanya pengen cepet-cepet kabur dari pulau ini gitu rasanya. Aduh, nggak enak banget. Tadi pengen jalan-jalan jadi gini. Dan banyak hal-hal yang bikin saya pengen cepet-cepet pulang gitu. Berbau-bau Kurang mistis nyaman gitu, ya? Kurang nyaman. Kurang nyaman. Iya, kurang nyaman. Akhirnya ternyata benar. Jadi rencana kita tadinya 4 hari dimajuin jadi sehari, langsung kita terbang ke Jakarta. Jadi pas waktu take off ini pesawat, saya ngeliat ke bawah, aduh alhamdulillah akhirnya take off juga dari Bangka gitu kan. Tidak tahu bertahun-tahun kemudian banget di Bangka. itu nggak saya lupain banget. Dan ternyata pas waktu di pesawat tuh saya bilang gini, aduh mah, karena saking buru-burunya pengen cepet-cepet pulang ke airport, balik ke airport, kayaknya baju Meli ketinggalan ya. Nama kecil saya kan Meli. Kayaknya baju Meli ketinggalan. Di mana? Di hotel, saya bilang gitu. Aduh, itu mana baju favorit lagi sih. Udah, terus udah mulai nih diganggu-ganggu sama saudara-saudara saya bilang gini. Asik, dapat orang Bangka nih kayaknya. Itu yang nyata bahwa omongan adalah doa ya. Bener-bener dapat orang Bangka. Jadi pada saat itu reaksi saya adalah tidak gitu. Kayak di film-film itu beneran saya langsung meresponnya kayak gitu. Nah, kembali lagi tadi pas beliau bilang enggak orang Bangka Belitung, saya langsung Flashback. Bangka Belitung. Oh no, itu benar-benar saya flashback, benar-benar saya flashback. Asli itu benar-benar. Tapi bener loh, kata orang jangan terlalu nggak suka terhadap sesuatu. Iya. Tiba-tiba balik lagi ke sini. Bener gitu. banget. Akhirnya bareng sama bapak, dan pasti ketika ibu ketemu bapak, bapak belum ada masuk ke politik gitu. Bu. Gimana sih Bu perasaan ibu mungkin ketika akhirnya bareng dengan bapak, ketika bapak bilang kayaknya saya harus mengabdi sama masyarakat deh. Seberapa ketika itu perasaan ibu yang oh iya apa
saya mampu ada gitu-gitu. ada konflik ya. Iya. Saya nyebutnya turbulence. Jadi Oke. turbulence waktu itu usia saya belum terlalu tua. Sekarang juga belum. Oh, asik. Jadi kalau dilihat dari karakternya beliau, memang selama di kuliah juga hampir seluruh organisasi dipercayakan ke beliau. Beliau selalu jadi ketuanya, pemimpinnya. Itu artinya memang karakternya beliau tuh memang DNA-nya itu kayaknya leader. Iya. Ya. Nah, ketika waktu itu kan kita wira swasta. Awalnya kerja sama orang, terus beliau bilang gini, kayaknya kita bikin usaha aja yuk di Bangka. Kayaknya kalau bikin usaha perumahan bagus nih. Karena kalau dilihat dari cerita-cerita teman-teman yang PNS bahwa PNS zaman dulu ya, itu banyak yang masih kontrak, itu mereka nggak punya rumah sendiri, gitu karena memang belum ada perumahan yang sederhana yang bisa mereka beli, gitu. Nah, di situ awalnya. Terus bilang ya udah oke, gitu ya. Jadi kecintaan beliau terhadap daerahnya itu yang membuat kita balik lagi ke sini. Nah, berjalannya waktu, usahanya berjalan, terus beliau mulai nih masuk ke politik, mulai bergabung di salah satu partai politik, dan kayaknya beliau enjoy banget. Saya benar-benar bikin barrier, barrier. Oke, ya udah kehidupan politik kamu itu, gue ini gitu loh. Jadi gue nggak suka politik. Awalnya ibu ini. Iya, dia langsung bikin gap gitu ya. Ya udah deh, urusan itu urusan politik situ, pokoknya gue nggak mau ikutan. Karena stigma saya pada saat itu politik tuh menyebalkan. Iya. Oke. Pada akhirnya Bapak menjabat, Bu. Seberat apa Ibu pada saat itu? Pasti kan, wow, Bapak menjadi orang tertinggi di daerah itu. Waktu pertama Bangka Tengah benar Bu ya? Ya, jadi waktu Langsung itu Bangka Tengah, ya? waktu itu beliau mencalonkan diri jadi diajak digandeng untuk menjadi wakil bupati. Jadi wakil bupati itu ya harus kan udah door to door ya, maksudnya udah dipilih rakyat ya. Bagaimana kita harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat, terus mengambil hatinya masyarakat. Di sini saya ngerasa peran saya sangat diperlukan, karena kalau beliau jalan sendiri kasihan gitu ya. Yes. Jadi saya mengalami itu turning point dalam kehidupan itu, saya benar-benar mengalami gila ya, gue nggak bisa begini. Itu yang konflik batin ke diri saya sendiri. Jadi makanya saya rubah dengan karakter saya itu, mencoba memahami orang. Yang tadinya ya udah, saya tuh tadi tipenya ya udah lo nggak suka ya udah bodo amat gitu loh. Gue. Lo itu anak kota banget, anak kota banget ya. Anak kota banget. Nah, di situ. Akhirnya terjun ke masyarakat. Yang kita pengen tahu seberapa berat, Bu? Seberapa berat menjadi seorang ibu wakil bupati, ibu bupati, Berat. ibu gubernur? Berat. Terberat apa, Bu? Berat. Karena ya itu tadi, saya benar-benar harus merubah karakter saya. Kalau bilang tadi tomboy, saya sebenarnya tomboy banget. Di situ saya masih pakai nge-jeans, itu bener-bener. Jadi bapak tuh enaknya, asiknya, beliau nggak pernah memaksakan kamu harus jadi begini ya, karena kamu udah jadi ini nih ibu pimpinan nih, bla bla bla, nggak pernah memaksakan saya. Jadi ya udah kamu jadi diri kamu sendiri, berjalannya waktu mudah-mudahan kamu akan dewasa gitu kan, didewasakan oleh waktu. Jadi pada saat itu benar-benar style saya benar-benar anak kota banget, nge-jeans, pakai baju kaos gitu ya, kaos yang pada saat itu yang zamannya robek-robek, tahu nggak sih? Iya. Itu tuh saya masih pakai itu ya, rambut di highlight, saya nggak pakai hijab. Itu asli gila banget sih. Belum ketemu protokoler juga Bu ya. Terus saya pokoknya ya udah, gue maunya begini, gue capek kalau jadi orang lain gitu, bahasanya gitu loh. Nah, saya mengalami hal-hal yang merubah saya untuk menjadi lebih baik gitu ya, karena saya ngelihat peran masyarakat terhadap saya itu luar biasa gitu. Jadi pernah satu kejadian itu tokoh agama Bangka Tengah itu datang ke rumah dan mereka bilang mereka sayang sama saya gitu, dan mereka nggak rela kalau saya hanya dibully gara-gara penampilan saya. Itu jadi mereka benar-benar minta ke saya. Nah, saya mencoba untuk memposisikan diri. Jadi kalau saya sendiri nih, saya ngerasa saya nggak ada yang kenal. Orang nggak ada yang kenal sama saya. Pernah sekali waktu saya pergi ke Jakarta, saya kan masih bolak-balik, anak-anak masih di Jakarta. Itu style saya itu nge-jeans, baju robek-robek, cuek banget, pakai headphone. Itu anak-anak milenial banget gak sih? Sangat milenial loh. Sangat milenial. Kayak anak-anak Korea. Kalau boleh tahu lagunya didengar apa, Bu? Hei, Siti Badriah. Kenapa Siti Badriah? Terus. Ya udah gitu. Jalan dong saya di pesawat. Ternyata ada
itu bener-bener kayak tamparan buat saya. Ditegur sama orang sebelah. Pergi sendiri, Bu. Saya langsung, oh no, dia kenapa saya? Ada yang tahu nih. Tahu sama gue gitu. Pakai kacamata, itu sunglass itu nggak bisa lupa, nggak bisa lepas. Sepatu boot, itu style saya. Jeans, sepatu boot, kacamata. Stylish sekali ya. Ih, mantep. Itu ibu. Kalau anak-anak gimana, Bu? Pada saat itu? Anak-anak masih kecil ya, jadi anak-anak masih kecil. Terus terang saya merasa kehilangan banyak waktu sama anak-anak. Jadi anak-anak waktu itu, ya alhamdulillah orang tua saya benar-benar mendukung penuh. Jadi ketika saya bertugas gini, mendampingi beliau, anak-anak saya titipkan sama mama sama papa gitu. Bapak saya waktu itu masih ada. Jadi benar-benar saya terbantukan sekali. Walaupun komunikasi tetap ya, kita makanya seminggu sekali tuh saya usahakan untuk pulang. Untuk bisa ketemu anak-anak. Oke. Nah, saya pengen tahu nih, Bu. Kembali ke masa kecil lagi. Cita-cita Ibu dulu waktu kecil apa sih, Bu? Saya mau jadi diplomat. Luar Ya, negeri. jadi mau Dulu negara mana, Bu, yang jadi inceran banget? saya sih nggak kebayang negara mana, saya cuma ngebayangin negara Eropa. Jadi pada saat itu waktu saya mau ngambil kuliah, akhirnya saya memutuskan ngambil hukum internasional di Tarumanegara karena saya ngebayangin asik gue bisa jalan-jalan nih, kayaknya gue harus jalan-jalan nih maunya. Terus saya pakai baju yang rapih gitu, berada di depan orang banyak, saya bisa empowerment gitu ya, ngasih arahan, ngasih pencerahan, motivasi gitu. Itu bayangan saya. Dan saya ngerasa saya bakal bisa menjadi seorang diplomat. Itu cita-cita saya. Makanya saya ngambil hukum internasional. Jadi saya nggak ngambil notaris, saya nggak ngambil pidana, saya ngambil hukum internasional. Sama kayak teman kita nih, HI. Hukum HI, internasional? Ibu. Oke. Cuman dia akhirnya jadi gini, Bu, rekam Bu. Dan saya ngerasa sekarang saya diplomatnya beliau. Oh, Saya ngerasa saya diplomatnya beliau. Ada hal-hal yang mungkin bahasanya kurang luas, saya bisa menjadi penyambung lidah. Jubir. Bu, ada yang beda nggak, Bu? Jadi ibu bupati dengan ibu gubernur? Kalau skalanya mungkin iya jelas Iya, beda, skalanya tapi yang beda, paling iya. bedain apa? Kayaknya ibu gubernur lebih ribet ya, atau ibu gubernur kayaknya lebih banyak diperhatiin orang atau gimana? Iya, itu saya merasa sih. Jadi kalau antara gubernur sama ibu bupati bedanya kalau kita udah ke pusat nih. Kalau dulu kan begitu banyak kabupaten kita nggak akan terlihat. Ya, kalau nggak yang stunning nggak akan terlihat. Tapi kalau jadi istri gubernur hanya 34 provinsi, 34 ya? Nah, 34 provinsi artinya itu langsung bisa jadi perhatian gitu loh, 34. Jadi artinya memang kita harus lebih stunning. Wah. Oke. Terus Berat, gimana coy. Ibu ngebagi waktu menjadi seorang ibu, istri, dan ibu gubernur? Apalagi di saat ini anak-anak lagi remaja, lagi mungkin lebih butuh perhatiannya. Saya sama bapak itu selalu menerapkan, saya ngerasa gini loh, dulu didikan saya, mungkin papa saya terlalu streng, papa saya juga terlalu streng, itu ngerasa kita ada jarak, walaupun saya sayang sama mereka gitu ya, ada jarak antara saya dengan mereka, jadi ada sungkan, kadang-kadang mau cerita jadi sungkan gitu. Nah itu saya potong tuh, jadi saya menerapkan itu kepada anak-anak, dari kecil membiasakan mereka terbiasa terbuka. Jadi biasa saya dikomplain sama anak-anak itu biasa, dikritik sama anak-anak itu biasa, dan itu dari kecil dan sampai sekarang. Nah itu membuat kami dekat. Jadi kalau kita ketemu tuh benar-benar yang kayak adik kakak lah ya. Iya masih bisa Bu, Masih dibilang bisa adik ini. kakak. Masih bisa. Iya. Terus Makanya itu TikTokan sama kakak. Yoi, Abis ini berarti kita TikTok sama Ibu ya? Waduh, udah sampai begitu tiba-tiba. Terus Bu, bagaimana sudut pandang Ibu melihat anak muda di zaman Ibu sama anak muda di zaman sekarang? iya, Bedanya apa, Bu? Bedanya apa, Bu? banget. Jadi kalau dulu satu teknologi kan belum secanggih Iya. sekarang ya. Terus udah gitu dulu tuh ya masih konvensional. Jadi misalnya kalau kan ngobrol misalnya hubungan cowok cewek deh gitu ya. Ngobrol paling dibatasin di sekolah aja gitu kan. Paling telepon juga kalau udah kelamaan lebih 10 menit. Meli gitu kan. Iya, benar, Bu. Gitu kan. Teleponnya enggak boleh lama-lama dipakai gitu. Kalau dulu digembok, Bu. Iya. Iya, pakai lidi. Saya Bu dulu Bu nelpon, Bu. Buat pacaran bener, Bu. Masukin lidi, mencet nomornya. Anda nggak ngerasain Iya, tuh. bener. Saya masih muda. Saya juga muda dong. Masa sih? Jadi orang tua bisa lebih mengontrol, lebih ngontrol. Terus kalau sekarang kan enggak, masing-masing anak udah megang gadget. Terus Yes. akses ke gadget itu juga sekarang juga lebih lebih terbuka gitu ya.
Jadi menurut saya sih memang ada plus minus ya. Teknologi yang sekarang keren banget itu ada plus minusnya. Di samping menjadi PR penting buat orang tua untuk bisa mendampingin. Karena jangan sampai kan namanya search gitu ya, kayak kita surfing di alam luas gitu kan ya. Hutan liar kata orang hutan dulu. liar, Betul. benar, hutan liar. Mau kemana jangan sampai sesat. Jadi memang peran orang tua tuh saya pikir itu sangat penting. Kalau dulu gampang kontrolnya. Iya, kalau sama anak-anak, ibu membatasi sosmed ini jangan ya, ini jangan ya. Ada nggak kayak gitu Nggak, atau gimana? saya nggak pernah. Saya selalu ngambil contoh kasus. Jadi kalau ngobrol nih sama anak-anak, saya ngomong apa gamblang aja gitu, misalnya tentang pornografi, tentang judi gitu ya misalnya. Nah ini saya pikir dari obrolan itu membentuk nilai-nilai dalam keluarga yang mereka akan bawa nantinya di masyarakat. Jadi itu sih yang paling penting. Karena percuma dilarang kalau nilai itu nggak melekat. Jadi mak gue nggak ada asik. Tapi kalau nilai itu ada, dia akan melekat. Enggak, ini dosa. Oh enggak, ini nggak benar. Oh ini ngerusak. Yeah. Itu yang saya mau ciptain selalu. Lumayan nih buat parenting. Yoi. Ini Bu, Ibu kan di Bangka dengan Bapak, anak-anak sekolah di luar Bangka. Yang paling Ibu kangenin dari itu apa sih Bu? Dari anak-anak apanya? Kebersamaan pastinya. Kita kalau kebersamaan. Jadi walaupun udah segede gini dan ini sudah kita lakukan dari tahun 2005, ini sekarang 2020, artinya 15 tahun saya menjalankan ini tektok dan anak-anak saya pikir anak-anak udah lebih mengerti dan memahami. Tapi tetap aja kalau saya mau ke Bangka, Ma kapan ke Jakarta? Ma kapan pulang? Kayak gitu pasti pertanyaan-pertanyaan. Ya Mama nggak usah ke Bangka loh. Yang bungsu ya Bu? Semuanya? Dua-duanya? Bertiga. Itu tiga, cowok, cewek-cewek. Yang pertama menjelang 22 tahun, yang kedua 19 tahun, yang ketiga 16 tahun. Itu jadi kayak masih ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Iya, nanti Mama pulang ya minggu depan. Mama pulangnya kapan ya? Nanti Mama kabarin ya. Kayak gitu-gitu. Jadi masih berat. Masih berat ya Bu. Kita udah di penghujung nih. Sebelum kita closing, saya mau main games dulu. Deh, apa tuh? Dikit. Ini cuman ini Bu, jawab cepat aja Bu. Tapi harus cepat mungkin ya. No. Apa gimana? Enggak yang aneh-aneh kok Bu. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Enggak Bu. Kalau nggak aneh-aneh kita nggak bisa pulang Bu. Takut nama kita dicoret nanti. Dari mana? Emang kita masuk kakak ibu? Ya enggak dong. Enggak, fotonya langsung saya kasih tau Pol PP. Blacklist coy kita di depan coy. Ini jawab jujur aja Bu, jawab cepat pokoknya. Contoh dulu. Contoh misalnya Agung, apa hal yang paling kamu nggak suka? Aku paling nggak suka dibohongi. Secepat itu Bu. Secepat itu aja Bu, gitu aja. Tapi yang nggak template ya, itu kayaknya template iya. deh. Itu Agung tampak deh. palsu Bu jawabannya. Ini yang pertama Bu. Oke. Saya di sini adalah Ibu Melati ya. Hal yang paling saya tidak suka adalah Waduh, banyak deh. salah satu, yang paling Bu, yang paling. Salah satu aja. Saya tidak suka Agung Sadega. Wah, tidak mungkin. Maksudnya enggak ya. Hal-hal. Apapun itu. Julid. Wah. Sangat kami banget. Sangat kita banget. Habis Julid. ini kita di blok IG-nya. Tapi julid emang bener loh. Ibu, ini pernah ikut grup ibu-ibu gitu nggak sih? Iya, grup dalam grup WhatsApp ibu-ibu gitu. Suka ada grup komplek, kita Grup komplek saya ada Bu, julid banget Bu. Ibu-ibu semua isinya Bu. Istri saya sampai keluar. Terus saya yang masuk lebih. Ngapain? Kan saya julid. Meluruskan. Kan saya lebih julid dari istri saya. Istri saya nggak betah, tapi saya betah. Iya, benar. Yang kedua, banyak orang nggak tahu kalau di saat sekolah saya pernah Nggak mandi. wow. Kita Ke sekolah nggak mandi, Bu? nggak mandi. Oke. Nggak mandi, maaf ya. Tapi kayaknya semua anak sekolah harus melewati itu ya. Enggak. Anya Geraldine aja nggak mandi masih cakep kok gitu. Ih, Ibu Mel Masih cakep. masih cakep. Masih cakep. Cuman Bu, kita berdua. paling lama nggak mandi berapa hari Bu? Sehari aja cukup. Jangan samakan orang dengan sejorok Anda. Dia 3 hari nggak mandi betah Bu. Gue paling Itu karena 2 sekolah hari. saya tuh deket banget waktu SMA, deket banget sama rumah. Jadi bunyi tet itu kedengeran. Oh. Jadi waktu itu saya udah kesiangan, bunyi tet saya belum bangun. Gerabak gerubuk nyisir langsung kabur. Wah. Maaf ya. Itu esensi kalau sekolah dekat. Itu sangat memudahkan kita ya. Yang berikutnya, saya paling seneng kalau Bapak Romantis. Oke. Hal romantis yang pernah dilakuin oleh Bapak. paling romantis Bu. Bikin surprise waktu saya ulang tahun.
ngajakin saya makan, saya pikir cuman mau ketemu orang karena saya selalu nemenin beliau untuk meeting. Jadi bilang, "Yang, ini yuk temenin gue meeting," ngomong gitu. Ya udah gue temenin deh. Dinner meeting. Pas nyampe sana, kok sepi, saya bilang gitu kan. Terus bilang itu, "Yang, teman kamu belum datang, orang yang mau meeting belum mana?" "Belum, sebentar. Dia sibuk sendiri kan." Saya udah duduk gitu main WA gitu kan ya. Terus tiba-tiba anak-anak saya datang, walaupun sebenarnya satu rumah kita tadi kan. Berangkatnya beda. Anak saya datang, terus ibu saya datang, terus bawa bunga, terus bapak juga bawa bunga. "Selamat ulang tahun ya, Yang." Langsung nangis saya. Terharu. Saya terharu. Anda tidak pernah bawa bunga buat istri Anda. Hei, bawa bunga. Ada lagi, Bu. Banyak orang nggak tahu, saya suka nangis kalau Sedih lah ya pasti. iya sedih kalau Iya, kalau apa, Bu? Oke. Sakit hati. sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Kalau saya sakit hati lebih ke makan. Oh gitu sih. Ya, saya bawaannya lapar terus kalau sakit hati, coy. Saya lapar, saya makan, saya sakit hati, saya gendut ini. Salah satu sakit hati yang membuat ibu nangis kalau boleh tahu apa, Bu? Ditikam dari belakang. Oke. Dari belakang. Jadi penampakannya baik gitu ya. Ternyata pas saya tahu ceritanya bahwa selama ini yang ngejatuhin saya, yang ngejelekin saya itu adalah orangnya dia gitu. Waduh, itu patah hati banget. Itu bisa sampai sikat gigi. Wah. Kesel. Di bawah shower gitu ya. Hei, kenapa jadi sinetron banget? Tidak harus sinetron. Itu bener, Bu ya? Tapi udah keluar dari kamar mandi. Gue baik-baik aja. I'm fine tapi mata bengkak. Iya. Kalau ini ada pilihannya, Bu, Pilih cepat, Bu. Sepedaan atau jogging? Jogging. Wow. Kenapa, Bu? Saya nggak suka sepeda. Oh, nggak suka Oke. sepeda. Kayak Ibu sakit pantat tidak ikut tren. Dia olahraga dari dulu jogging. Jogging. Sedap. Kalau Guntur dia jogging lututnya patah. Hai, Tumpuhannya terlalu berat. saya lebih milih makan soto. Ini ada yang ekstrim, Bu. Terjun payung atau bungee jumping? Tujuan payung. Ibu Padahal berani, Bu? sama ya. Ya satu melayang-layang, Bu, yang satu langsung masuk jatuh, ke bawah, Bu. Iya, Bu. Gitu. Ibu berani nggak, Bu, kalau diminta kayak gitu, Bu? Atau udah pernah? Belum. Oh, belum. Pernah pengen tapi tandem ya, Ya. artinya terjun payung tapi Ada, tandem. iya. Itu pernah pengen karena cerita dari temen dia tandem terjun payung. Terus fotonya tuh keren banget. Oke. Ya. Foto ini Foto. bukan. Foto, lebih ke fotonya. Lebih ke foto ya. Update Buat di IG feed ya. Instagram, Bu, Oke. ya. Instagram Siap, bagus banget siap. itu. Ada rencana Ibu untuk terjun payung? Jangan, Bu, ada. serem, Ada, Bu. kayak ada. Nonton drakor atau film India? Ya dua-duanya ya. Enggak dua-duanya. Padahal tuh lagi in banget tuh. Biasanya orang suka drakor nggak suka India, orang suka India nggak suka drakor. Nggak suka Ibu nggak? dua-duanya. Ibu lebih suka nonton apa, Bu? Nggak suka nonton? Nggak suka nonton. Nggak suka nonton. Saya nggak suka nonton di TV. Oke. Saya sukanya nontonnya di bioskop. Tapi kalau saya nonton adalah film drama komedi, ya, terus action, Oh, perang, udah itu. Oke. wow. Film Indonesia yang paling favorit? Teman tapi menikah. Oh. Adipati Dolken. Vanessa Angel. Loh, Wah, bukan. Vanessa Priscilia. Vanessa Priscilia ya. Kenapa Iya, ke Vanessa? Maafkan loh, maafkan. Nggak pakai make up atau nggak pakai parfum? nggak pakai parfum. Nggak pakai parfum, Bu. Oke. Udah ya, oke aja. Anda pengen nanya kan kenapa kan? Gak Cuma usah agak deh. ini sih, gak usah. Gak usah lah. Enggak saya sambung ya itu. Saya bingung. Berolahraga sama anak atau ikut kegiatan pramuka? Ibu lagi aktif nih. Oh, iya, Wede. Hai. Olahraga manak deh. Olahraga sama anak ya. Karena pramuka banyak nih. Ntar bisa lagi. Oh iya, ada lagi kegiatan. Nanti kalau olahraga sama anak kan anak udah balik ke Jakarta, belum sempat. Ya seru lagi. Nemenin bapak ke acara atau nemenin anak merayakan ulang tahun? Nah. Kalau disuruh pilih. Anak ulang tahun dong. Anak ulang Anak ulang tahun. tahun. Dia. Karena setahun sekali. Bapak acaranya banyak. Ntar bisa nemenin lagi. Bisa, Benar, bisa, benar. bisa. Ah nih, karena ibu ada anak perempuan kan, siapa tahu nih, kita melihat masa depan. Agung apa Gentur? Enggak gitu. Tidak mungkin ibu mau. Menantu pengusaha atau menantu politikus? Berat ya. Enggak sih, Bu. Pengusaha. Pengusaha. Terakhir, Bu. Menantu pengusaha atau menantu pembawa acara?
Wede, itu kayaknya ngarang. Ini saya siapkan. Ada bu. Beneran. Ada bu. Ada bu. Bener. Coba gue lihat. Ih, ada bu tuh bu pembawa acara. Bu. Ada bu. Emang kita udah TikTok kan? Iya, kita emang sengaja. Tetap pengusaha. Tetap pengusaha, itu benar. Pengusaha TV. Nah. Pembawa Jangan acara pembawa juga. acara. Bener coy. Ih, Pembawa Raffi acara Ahmad juga. dari pembawa acara jadi pengusaha sekarang coy. Pengusaha itu nggak bisa jadi pembawa acara. Pembawa Oh, acara iya. bisa jadi pengusaha. Iya, Bu. betul. Oke. Kami akan menjadi pengusaha UMKM. Biar nanti di endorse sama Ibu Melati. Ibu lagi rame endorse. Oh iya lagi Yoi. endorse rame. Itu mendukung UMKM Bu ya untuk endorse itu ya. Terima kasih buat Gen 125 yang udah menyaksikan. Terima kasih Ibu Melati. Terima kasih, Ibu. Sudah menyempatkan waktunya. Seru banget. Saya sampai capek. Capek ya ketawa ya. Iya. Ini Bu, terakhir pesan Ibu untuk ibu-ibu yang ada di luar sana. Perempuan Bangka Belitung Bu. Dan juga untuk anak-anaknya. Pasti Ibu kan sudah terjun ke masyarakat, ketemu mereka, kenal, tahu masalahnya. Ada pesan nggak buat mereka Bu? Perempuan apa ibu-ibu nih? Ibu-ibu dong, ibu-ibu sama anaknya. Iya, ibu-ibu sama anaknya gitu Bu. Iya. Jadi pesan saya buat ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu tuh harus cerdas. Harus bisa mengupgrade dirinya bahwa kita adalah mitranya suami yang bisa memposisikan diri sebagai teman dan sahabat suami. Begitu juga terhadap anak-anak. Jadi ibu itu harus cerdas, harus multitasking, itu Yes. mau tidak mau harus kita ambil dan selalulah mengaktualisasikan diri. Jadi jangan sampai pernah ketinggalan zaman bahasanya, tapi bukan berarti kita julid ya. Jadi mengupgrade diri sendiri. Dan saya berharap ibu-ibu di luar sana juga mempunyai hubungan yang harmonis dengan anak-anaknya, yaitu membina hubungan menjadi teman di saat dibutuhkan dan menjadi seorang ibu di saat dibutuhkan figur seorang ibu. Jadi bukan hanya seorang teman saja, tapi juga harus bisa memilah-milih perannya menjadi ibu, menjadi teman, menjadi sahabat dan lain-lain. Yes, itu dia ya. Oh, untuk anak-anak di luar sana Bu. Anak-anak muda nih terutama Anak nih muda, Bu. iya, Bu. Gimana Bu? Oke, anak-anak muda tuh anak-anak milenial ya. Iya Bu. Ya, jangan suka sesuatu yang instan karena tetap melalui proses untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau anak-anak sekarang tuh kayaknya sukanya yang instan, Betul, Bu. tetap harus berproses dan mudah-mudahan prosesnya itu indah. Jadi Betul. tetap semangat menjalankan prosesnya. Ingat tuh kata Bu Mel ya. Jangan suka yang instan, cukup mie aja yang instan. Iya. Mie yang instan aja pakai direbus, Tuh. nggak langsung dimakan. Nggak instan-instan banget. Terima kasih sekali lagi Terima Ibu kasih Melati, banyak. waktunya luar biasa sekali, banyak. menyenangkan. Sama-sama. Dengan ini kita tahu sisi lain ya, bahwa mungkin teman-teman di sana ngelihat, wah enaknya jadi ibu gubernur. Berat tidak semudah itu ya. Anda tidak akan sanggup tidur jam 12 bangun jam 4. Tidak sanggup. Tidak sanggup jam 7 Anda harus berkegiatan. Tidak sanggup. Paling 7 hari Anda tipes. Masuk rumah sakit. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa siapa kira-kira yang pengen kita ajak ngobrol lagi, silakan aja tulis di komen. Dan yang pasti kalian harus terus nonton Gen 125. 125. Menang banyak.